Kita punya mimpi, kita kerja keras, ya kita lihat hasilnya. Tapi kita harus kerja bersama, tidak sendiri-sendiri. Apa yang kira-kira bisa dievaluasi dari performa timnas kemarin? Saya rasa secara performa sudah baik ya, karena liga juga berhenti loh, ya, untuk mensupport program ini. Jadi ini kerjasama semua. 사실 아시아의 레벨은 아직까지 우리가 완벽하게 올라가지 못했지만 어느 정도. Erick Thohir temui Shin Tae-yong, bahas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala AFF 2024, dan SEA Games 2025. Elkan Bagot berpeluang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, dua pemain keturunan absen lawan Arab Saudi. Harapan fans timnas Indonesia usai Ragnar Oratmangun gabung FCV Dender, semoga bukan cuma buat nyari followers. Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Keduanya membahas agenda skuad Garuda ke depan. Pertama, timnas Indonesia akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Event tersebut bakal dimulai pada September 2024. Kedua, skuad Garuda bakal turun di Piala AFF 2024. Ajang tersebut akan dihelat pada Desember 2024 sampai Januari 2025. Ketiga, Shin Tae-yong kemungkinan juga akan memimpin timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Pesta olahraga Asia Tenggara itu dijadwalkan berlangsung di Thailand pada akhir tahun depan. Agenda terdekat timnas Indonesia adalah grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Partai tersebut akan digelar pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan menjamu Australia. Duel tersebut dijadwalkan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Senang bisa kembali bertemu Coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja, ujar Erick Thohir dalam akun Instagram pribadinya. Kami membahas persiapan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan perdana pada 5 September, timnas akan bertandang menghadapi Arab Saudi. Kemudian pada 10 September timnas akan menjamu Australia. Kami juga mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan timnas U22. Bismillah timnas bisa memberikan yang terbaik, imbung Erick Thohir. Peluang Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi sangat besar. Hal itu dikarenakan absennya dua pemain keturunan timnas Indonesia yakni Jordi Amat dan Justin Hubner. Jordi Amat masih menjalani satu laga lagi hukuman yang harus ia rasakan. Hukuman itu didapatkan Jordi Amat setelah diganjar kartu merah kala timnas Indonesia melawan Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, 6 Juni 2024. Dalam laga itu, timnas Indonesia menyerah dengan skor 0-2 dari Irak. Sejatinya, Jordi Amat sudah menjalani satu laga absen saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, 11 Juni 2024. Bek Johor Darul Takzim itu masih harus absen dalam satu laga ke depan timnas Indonesia. Nah, terdekat timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, 5 September 2024. Selain Jordi Amat, Justin Hubner juga dipastikan absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Hal itu dikarenakan akumulasi kartu kuning yang diterima oleh pemain berdarah Belanda tersebut. Kartu kuning ketiga sudah didapatkan Justin Hubner saat membela timnas Indonesia melawan Filipina. Justin Hubner hanya akan absen satu pertandingan saja. Dengan absennya Justin Hubner dan Jordi Amat, otomatis bek tengah timnas Indonesia tersisa Muhammad Ferrari, Jay Idzes, dan Rizky Ridho.
Sebenarnya ada Nathan Choyaon dan Sandy Walsh yang bisa juga bermain di bek tengah, namun posisi aslinya itu ada di bek sayap. Ini berarti peluang Elkan Bagot kembali lagi ke timnas Indonesia cukup besar. Elkan Bagot sebelumnya sempat absen membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Tidak diketahui penyebab pasti Shin Tae-yong enggan memanggil Elkan Bagot. Namun untuk saat ini Shin Tae-yong perlu kembali memanggil pemain berdarah Inggris tersebut karena Jordi Amat dan Justin Hubner absen. Sementara itu, Shin Tae-yong akan memanggil para pemain timnas Indonesia untuk berkumpul di Jakarta pada 30 Agustus 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan akan berlatih 1 hari di Jakarta. Setelah itu, tim Merah Putih akan berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. 1 hari setelah pertandingan, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air. Mereka akan kembali bersiap untuk menghadapi Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, 10 September 2024. Ragnar Oratmangun akhirnya mendapat klub baru. Bintang timnas Indonesia itu resmi bergabung dengan klub Belgian Pro League, FCV Dender, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024 malam. Kabar ini diumumkan langsung oleh FC Dender melalui akun media sosial mereka. Selanjutnya, FCV Dender mengumumkan bahwa Ragnar dikontrak hingga tahun 2026, yaitu kontrak berdurasi 2 tahun. Pemain timnas Indonesia itu direkrut oleh Dender dengan status bebas transfer karena kontraknya sudah berakhir dengan klub Liga Belanda, Groningen. FCV Dender sendiri punya ikatan yang kuat dengan Indonesia. Sebab, pemilik FCV Dender adalah orang Indonesia yakni Sihar Sitorus. Di masa lalu, Sihar Sitorus juga punya klub di Indonesia yang bernama Produta. Perekrutan Ragnar Oratmangun oleh FCV Dender jelas ramai di media sosial. Banyak warganet dari Indonesia yang siap menjadi fans baru klub Belgia itu setelah bergabungnya sang bintang timnas Indonesia itu.